Dunia kini tengah diterpa peristiwa tak sedap yang menyita attention seluruh masyarakat, yang mana Rusia mengumumkan invasi militer mereka ke negara tetangga Ukraina, yang mana hal ini dipicu permasalahan politik di antara kedua negara. Serangan telah dilancarkan ke Ukraina dan menimbulkan spekulasi akan merembetnya permasalahan tersebut makin besar dan bakal memicu Perang Dunia Ketiga. Peristiwa ini juga memancing berbagai bentuk sanksi kepada Rusia, mulai dari bidang politik, bisnis, hingga olahraga, tak terkecuali sepak bola. Klub-klub di Eropa menyuarakan pesan perdamaian agar tak timbul nantinya perang yang akan merenggut banyak nyawa jutaan orang. Banyak simpati dikirimkan kepada Ukraina hingga FIFA mengeluarkan pernyataan sikap yang dirasa berbanding terbalik dengan prinsip yang mereka pegang. FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia menuai kecaman dari berbagai pihak terkait standar ganda yang mereka lakukan ke Rusia dan Israel, yang mana FIFA seperti diketahui memberikan hukuman kepada sepak bola Rusia, baik kompetisi maupun timnas Rusia, untuk tidak terlibat di ajang sepak bola di bawah naungan FIFA. Spartak Moskow, salah satu klub Rusia, dinyatakan gugur dan tidak boleh berpartisipasi di ajang UEFA Europa League. Spartak yang sejatinya akan menghadapi RB Leipzig di putaran 16 besar pada 11 Maret 2022 dinyatakan gugur oleh FIFA dan UEFA, sehingga Leipzig dipastikan lolos ke babak 8 besar. Selain itu, timnas Rusia juga dilarang tampil dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Polandia. Timnas Polandia sendiri juga sudah jauh-jauh hari menolak bertanding menghadapi Rusia sejak invasi yang dilakukan oleh Vladimir Putin ke Ukraina. Hal ini juga tentu menyebabkan timnas Rusia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2022 dan Polandia dinyatakan menang dan lolos untuk menunggu undian final playoff selanjutnya antara Republik Ceko menghadapi Swedia. Sanksi yang diberikan FIFA terhadap sepak bola Rusia pun menuai kecaman dari khalayak ramai, sebab hal serupa tidak dilakukan untuk sepak bola Israel dan timnas Israel. Salah satu kritikan tajam dilontarkan legenda sepak bola Mesir, Mohamed Aboutrika. Dalam akun Twitternya, dia menyebut hukuman atas Rusia merupakan bukti standar ganda FIFA untuk menutup mata atas kekerasan Israel terhadap wanita dan anak-anak di Palestina. Keputusan penangguhan tim sepak bola Rusia di semua kompetisi harus disertai dengan larangan mereka yang berafiliasi dengan Israel, tulis Aboutrika. Seperti yang telah diketahui, Israel membunuh anak-anak dan wanita di Palestina selama bertahun-tahun. Kalian menggunakan standar ganda, sambungnya. Sebagaimana diketahui, Israel telah lama melakukan kekerasan dan invasi ke Palestina. Israel juga merebut paksa tanah dan pemukiman milik warga Palestina dengan kekerasan. Teranyar, Israel membubarkan warga Palestina yang tengah merayakan Isra Mi'raj dengan kekerasan di beberapa jalan utama. Hingga kini, sepak bola Israel masih terus berjalan. Timnas Israel pun juga mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan aman. Hal itulah yang membuat fans sepak bola menjadi geram dengan standar ganda yang dilakukan FIFA. Selain itu, beberapa insan sepak bola menunjukkan kepedulian terhadap Palestina. FIFA menegaskan bahwa sepak bola dan politik tidak boleh dicampur aduk. Sebagai contoh, striker Sevilla asal Mali, Frédéric Konaté, sempat menunjukkan kepeduliannya kepada Palestina dengan menuliskannya di dalam baju di balik jersinya. Kala itu FIFA langsung menjatuhi hukuman terhadap Konaté berupa denda. Tak hanya pemain, saat supporter Celtic FC, tim Liga Skotlandia, membentangkan bendera Palestina di tribun sebagai bentuk kepedulian, lagi-lagi FIFA tak senang dan kembali mengulang pernyataan bahwa sepak bola tidak boleh dilibatkan dalam politik. Tentu hal ini dirasa miris di saat dulu FIFA dengan lantang mengatakan bahwa sepak bola tidak boleh dicampur aduk dengan politik. Namun kini, di saat invasi Rusia ke Ukraina,
FIFA menjilat ludah mereka dengan menghukum sepak bola Rusia dari berbagai kompetisi sepak bola Eropa dan dunia. Bukan tak bermaksud mendukung tindakan yang dilakukan militer Rusia pimpinan Vladimir Putin. Perang bukanlah solusi dari sebuah permasalahan. Perang hanya akan menimbulkan luka, kesedihan, dan kematian dari berbagai pihak dan orang yang disayang. Namun, di satu sisi, FIFA harusnya tegak pada pendirian mereka bahwa sepak bola agar tidak dicampurkan dengan isu politik. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Di saat kondisi Eropa sedang dilanda krisis politik di saat seperti ini dan mengambil seluruh simpatisan dari seluruh dunia, namun ketika isu-isu di Palestina, Israel maupun negara-negara Timur Tengah yang diterpa konflik peperangan, seolah-olah FIFA dan dunia tutup mata dan telinga, satu hal yang pasti, tidak akan ada yang bisa dipercaya sepenuhnya di dunia ini. Kedepan bakal lebih banyak lagi tindakan dan peraturan bagi pisau yang tumpul ke atas runcing ke bawah. Dan kebijakan-kebijakan bermuka dua lainnya tak ayal bakal lahir lagi nantinya di masa depan.